Halo semuanya, nama saya Audi Agus Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, ketika kita berbicara tentang etika, maka kita akan membicarakan tentang orang-orang yang ada di balik teknologi tersebut. Nah, apa sih moral itu? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Nah, sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, yang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, bagaimana sih budaya etika itu diterapkan? Nah, tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasinya dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh ke setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi tersebut melalui 3 tingkat, yaitu yang pertama ada kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai yang ingin dijunjung perusahaan yang bertujuan untuk membantu akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan. Nah, yang kedua ada program etika, yaitu upaya atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Sedangkan kredo perusahaan yang disesuaikan, yaitu banyak perusahaan yang merancang kode etik perusahaan mereka sendiri. Terkadang kode ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Nah, alasan dibalik etika komputer, yaitu etika komputer sebagai analis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi secara etis. Nah, orang yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan juga merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Nah, sangat penting bahwa CIO tidak menanggung tanggung jawab material untuk penggunaan komputer secara etis secara sendirian. Nah, alasan pentingnya etika komputer harus dilakukan yaitu yang pertama kelenturan secara logis. Kemampuan untuk memprogram komputer melakukan apa saja yang kita inginkan. Komputer akan melakukan tepat seperti apa yang diinstruksikan oleh programmer dan bisa menjadi pikiran yang menakutkan. Tetapi jika komputer digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak etis, bahayanya bukan terletak pada komputer itu sendiri, melainkan orang-orang yang berada di balik komputer itu. Nah, alasan yang kedua yaitu faktor transformasi, yang didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Sebagai contoh yang baik adanya email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Dan alasan ketiga yaitu faktor ketidaknampakan. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Yang dimaksudkan yaitu seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan kita. Nah, ketidaknampakan operasi ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, penghitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak juga. Nah, hak sosial dalam komputer ini, masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Yang pertama yaitu ada privacy. Para membuat keputusan menetapkan nilai yang amat tinggi pada informasi, sehingga mereka seringkali melanggar hak privasi seorang untuk mendapatkannya. Nah, maka hak sosial privasi ini perlu didapatkan oleh setiap orang. Yang kedua ada akurasi. Komputer memiliki tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Nah, yang ketiga yaitu adanya kepemilikan. Yang dimaksud adalah kepemilikan intelektual. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan juga persetujuan lisensi. Hak paten khususnya memberikan perlindungan yang kuat di negara-negara di mana hukum tersebut dilakukan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu aksesibilitas. Informasi saat ini telah dikonversikan ke basis data komersial. Sehingga untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer. Mengingat komputer dapat mengakses data dari penyimpangan lebih cepat
dan lebih mudah dibandingkan dengan teknologi lain saat ini. Nah, lanjut kepada bagian audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah auditor internal. Nah, perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau yang dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Nah, perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Nah, etika ini mementingkan pentingnya objektivitas dibanding subjektivitas. Auditor beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok di dalam perusahaan. Nah, agar auditor ini menjaga objektivitasnya, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya sebagai penasihat dan merekomendasikannya kepada manajemen untuk memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi tersebut atau tidak. Nah, jadi jenis aktivitas audit ini dibagi menjadi 3, yaitu audit finansial yang memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua ada audit operasional yang tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas produksi. Dan yang terakhir ada berkelanjutan, yaitu sama dengan operasional tetapi berlangsung secara terus-menerus. Nah, perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaannya sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Nah, kode etik sendiri didirikan oleh ITM yaitu pada tahun 1947, yaitu sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ICM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh kurang lebih 80.000 anggota. Bentuk kode etik ICM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode etik ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu menggunakan prinsip-prinsip rancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem yang terdiri ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien, atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Nah, etika dan CIO ini sejak 2002 diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan untuk memberikan informasi finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada dalam posisi penting untuk memenuhi tuntutan perintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya.